pernah berkecimpung dalam investment. Satunya dari sudut pendidikan. Apabila saya bikin presentasi seperti ini, seperti misalnya di Cambodia itu, saya berurusan dengan ministry. Bukan hanya orang-orang bawahan, tapi dengan government, politician. Saya harus awas, sebab saya melibatkan negara. Bukan hanya dengan orang-orang biasa, tapi penglibatan dengan negara. Pengalaman saya sendiri, apabila saya masuk investment yang saya sebelum itu sudah menceburi, rasanya kesal atas usaha dasar setahun 2 tahun kita buat lalu bubar. Dari sudut moral yang tadi saya terangkan, dari beban moral. Sebab kalau dilihat daripada sudut saya, kalau Google nama saya itu boleh tahu alamat saya di mana itu. Jadi hal-hal seperti ini, saya bilang dengan company Empire Big Capital ini, jangan berikan saya itu satu garansi yang Anda tak boleh buat, yang Anda tak akan tunaikan kalau apa yang Anda janji. Saya tidak mau hal-hal macam ini, sebab saya melibatkan saudara saya, teman saya, family saya. Saya sudah cukup jenuh dengan hal-hal seperti ini. Sebab dari sudut pendidikan, apa ini Pak Talha pandai dalam financial education tapi penipu. Itu beban moral yang saya itu. Jadi jelasnya tadi pada ajuan soalan-soalan itu, sebelum marketing plan ini ditubuhkan, saya tanya satu persatu pada Empire Big Capital, betul tak ini company dari Hong Kong? Betul tak private placement ini wujud? Mana surat menyurat dokumentasinya? Di mana kontraknya dengan HSBC? Di mana tempat office Beria AG ini? Sebab bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bukan hanya berbicara di dalam majelis Singapura saja. Muka saya ini dipaparkan di seluruh kawasan Asia. Tanggung jawab saya sebagai seorang yang memberi informasi itu berat. Paling berat sekali, Pak. Jadi apabila saya mau ini, seharusnya sebab itu saya cakap jangan percayakan saya. Lihat, kaji dulu, sebab ini kita pun sudah pernah dikorbankan oleh hasil sistem yang dimanapun mungkin Bapak sudah menceburi. Saya tidak akan datang ke Batam sekiranya saya belum trust kepada ini company. Saya harus dulu trust dengan company dulu. Saya harus dulu tengok apa yang ada. Sebab apa? Alhamdulillah, founder dengan Sean ini dan juga founder dengan Joseph ini sebagai kawan sekarang dengan saya. Kalau daripada sudut penipuan kita lihat ya, dia tidak boleh menipu dengan Garuda Airlines, dia tidak boleh menipu dengan hotel-hotel yang lain, sebab dia ada berkait mengait. Satu, dari sistem networkingnya. Kedua, dia tidak boleh tipu dengan HSBC, di mana bank seluruh dunia di seluruh Asia memang kenal dengan HSBC. Dan saya lihat daripada Beria AG, profil company itu memang dari Istanbul dan dia punya projek meratah dunia. Sekiranya dia mau bikin satu sistem penipuan, CEO Empire Big Capital adalah CEO daripada Beria AG Bank itu sendiri, dan dia punya connection dengan Hong Kong Shanghai Bank. Private placement program ini di dalam dunia hanya 2 negeri yang terpilih, Singapura dan Hong Kong. Saya sudah buat homework dia, dan saya pun dah berurusan dengan manajemen dia. Betul plan pemasaran ini boleh dilaksanakan. Sebentar lagi konsultan saya daripada ini mengenangkan kenapa dibayarnya 5% saja, kenapa dibayarnya 10%. Kita mengambil lebih kurang 5 program investment yang ada di rantau ini, kita kaji kesilapan mereka dan kita mencari yang terbaik. Sebab ini dari soal logiknya, dia seperti konsep fixed D. Kita masukkan uang kita, tapi persentasenya kurang. Itu nanti kita akan jelaskan. Hal-hal dokumen tadi kita akan salurkan mungkin kepada Pak Omar, Pak Mel dan juga Dato' Firdaus. Kita akan hantar butir-butir dokumennya dulu, kaji dulu, buat periksaan dulu, betulkah lisensi ada semua, dan siapa yang melibat di Singapura, siapakah yang melibat di Cambodia, Hong Kong ini. Di situ semua boleh dapat maklumat. Dan siapa orang-orang ini, sebab kita boleh baca profil mereka. Kenapa orang-orang ini pun berani memasarkan EBC. Jadi soalannya, kenapa harus memasarkan EBC? Dan kenapa kita rekomen EBC? Bermana kita tanya pada diri kita dulu.
Jadi insyaAllah dengan homework yang tadi kita buat tu, dengan database, sistem, application yang ada tu, betul tak pengurusan My Group Point ini memang exist tak? Kalau kedai ini dari Johornya ataupun dari KL, kontraknya bagaimana? Kita boleh tanya itu kedai sendiri. Lebih kurang 450 kedai yang sudah masuk sistem ini. Bagaimana sumber-sumber informasi bukan hanya dari saya. Sebab sekarang generasi muda sekarang dia lebih pintar. Anak-anak muda ini sebelum dia melaburkan keuangan mereka, dia lebih canggih daripada saya dari sudut komputer. Kadang-kadang dia beri feedback sama saya, ini tak boleh pak, ini harus diubah, gini-gini. Jadi sama seperti di Batam ini, kita perlukan suara dari orang bawah supaya mereka lebih jelas, lebih paham, lebih mengetahui, barulah buat pelaburan itu. Disitulah yang saya boleh sampaikan. Dokumen-dokumen itu saya akan serahkan. DP license memang ada di dalam website. Nanti mungkin atas dasar kepintaran Bapak dan juga teman-teman yang ada di buat kajian dulu sebelum kita menjemput orang. Sebab saya tidak akan boleh menjemput seseorang itu datang satu negeri dengan tujuan yang lain. Sebab tugas saya itu, walaupun ini tak ada, perusahaan saya sebagai pendidik tetap ada. Tapi ini di saya lihat dari satu platform investment yang saya sendiri buat kajian. Sebab dari apa ya, kita ni pendidik ya. Apa yang kita cakap harus betul ya, kalau tidak susah. Jadi ada keponakan saya di sini pun saya bilang dia, ini satu platform yang baik. Jadi kalau daripada sudut risikonya, saya lihat dari segi logiknya. Kalau di negeri saya tu, kalau soal investment dimomok-momokkan. Di akhbar, di radio, di kaca TV memang dimomok-momokkan. Jangan masuk jangan. Bermana masyarakat saya orang Melayu di Singapura tu tidak boleh pelajari dalam bidang investment. Sedangkan bidang investment ni meluas di seluruh dunia. Jadi maksud saya tu, kenapa pula orang kita tidak boleh ambil ilmu itu? Jangan masuk dulu, ambil ilmu itu dulu. Kenapa orang buat trading, kenapa orang jual pasaran minyak, kenapa? Sebab di seluruh dunia tu, ekonomi dunia tu adalah daripada pelaburan ini. Di mana di sini masih kabur. Kita tak tahu ilmunya. Jadi dengan ada platform education ni, sebenarnya saya nak membentangkan sebenarnya investment ni adalah hutan yang besar sekarang. Kita jangan lihat pada satu company. Company itu pokok. Baik pokok investment ini, investment itu pokok. Tapi ladangnya sebenarnya besar. Sebab itu saya pilihlah benih yang betul dalam investment. Itu hak anda. Keuangan anda. Sebab ladang investment itu kalau cakap di Hong Kong, di Singapura, kenapa orang masih cari investment? Sebab di sini risiko orang bekerja ada. Risiko orang berniaga sendiri ada. Risiko orang berniaga buka kedai makan pun ada. Risiko investment pun ada. Tapi berdasarkan ilmu you macam mana you nak kurangkan risiko itu. Jadi di sini platform yang saya tunjukkan ni modalnya kecil, pulangannya besar. Kalau dari sudut return on investment, hari ini saya masuk lebih kurang, maaf ya, 2 minggu saya sudah dapat balik saya punya 500, yang lain itu profit. Jadi risiko saya itu tergantung kepada 1 hari ke 2 hari ke 3 hari. Yang penting saya ingin membimbing, saya masukkan 500. Kalau saya boleh dapat balik dalam 2 hari, saya punya uang pokok tu, selebihnya tu saya ambil profit. Pada saya itu alhamdulillah. Dan berterusan. Sebab kontrak yang akan diberikan tu lebih kurang 36 bulan. Nah, ini akan diperjelaskan dalam marketing plan nanti. Jadi setakat ini, inilah prosesnya yang saya suka sekali. Sebab selalunya semuanya dah siap. CEO-nya, kedainya, marketing plan. Jadi apabila macam soalan-soalan seperti Bapak tadi berkenaan, saya akan nanti bertemu dengan Bapak-Bapak, tanya, okey kalau di sini mau penghantaran uangnya, bank mana yang baik supaya kelancarannya lebih enak, lebih mudah. Kalau macam di Cambodia tu dia mau CIMB bank. Jadi saya harus dengar dari teman-teman pasukan dari sini, baru saya boleh feedback kepada Empire Big Capital.